Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita bersama-sama di Talitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Rabu 20 April 2022 dalam program acara Ngopi Yuk bersama Hearts ya. Youth itu adalah Yesus untuk kita semua. Ini merupakan sebuah program acara yang bekerja sama antara Radio Talitakum dengan Pewarna ya, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Nah, sahabat radio, pagi ini kita ada membahas dalam sebuah tema aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, dari Mazmur 27 ya, Mazmur 27 nanti hambanya Bapak Pendeta Semupa Maruduri MTH dari Gembala Sidang GBT Jemaat Jemaat Bethlehem Kota Bekasi. Salam, selamat pagi hambanya, bagaimana kabar hari ini? Ya, selamat pagi juga ini Pak Swastono, kabar baiklah pagi ini luar biasa. Puji Tuhan ya. Lumayan jauh Pak ya dari Keranggan. Iya. Betul ya. Jadi Sampurna ya Pak ya. Ya. Dari Sampurna Keranggan ya Pak ya. Boleh agak dekat ya, sedikit. ada yang hampir 45 menit. 45 menit. Itu naik tol atau enggak Pak? Ya, naik Sempat masuk tol dulu ya. Masuk tol juga ya. Puji Tuhan. Sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, kita bisa juga berinteraksi ya melalui pesawat telepon di 0812 9945767 ya 45767 atau melalui SMS WhatsApp kita di nomor 0821 2347 1340 ya. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan saran-saran atau apa, masukan-masukan atau mau ikut bersama-sama mendiskusikannya juga boleh. Nah, kita akan segera memulai acara kita ya, Ngopi bersama Art. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sahabat yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan mengawali hari dengan berserah kepada Tuhan untuk meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan penjunan ya. Engkau yang membentuk kami sedemikian rupa lewat peristiwa demi peristiwa. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami, dan kami percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang baik bagi kami hari ini, manakala kami ada di dalam sebuah frekuensi di 107,8 FM ya, kami juga ada di streaming, media streaming. Tuhan tolong berkati sehingga bahkan ke seluruh dunia program ini dapat menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karena itu Tuhan, kami mengklaim atmosfer ini dalam jangkauan yang bisa dijangkau oleh Radio Talitakum menjadi berkat bagi setiap orang. Karena kami menaruh harapan Tuhan bahwa radio ini bisa membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan ya, dan semuanya kami letakkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin ya. Oke Pak Pendeta, silakan saya berikan waktu dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan ya dari Tuhan. Monggo silakan. Baik, terima kasih hambanya. Iya. Ya, sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memanggil kita, mengumpulkan kita pada pagi ini di dalam menyampaikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat pagi ya kepada semua pemirsa yang ada pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan bagi kita semuanya. Kita bisa bergabung di tempat ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini semua bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Apa yang kita lihat Bapak Saudara, bahwa beberapa tahun terakhir ini bahwa kita mengalami masalah
yang silih berganti. Ya, diantaranya ini mengenai COVID-19. Tadinya ini begitu besar, semakin menurun. Dan ketika sudah menurun, muncul lagi ini Omikron ya Pak ya. Dan apa yang kita lihat, anugerah dan kasih setia Tuhan sekarang juga udah menurun lagi. Tetapi pasti ada masalah-masalah pergumulan-pergumulan kita yang lain gitu. Pasca pandeminya ya Pak. Ya, semuanya ini silih berganti. Dan semua kita merasakan bahwa masalah ini, ya sebagai kita orang percaya, tentu masalah ini kita mau kalau bisa masalah ini tidak ada. Minimal berkurang lah. Tetapi apa yang kita rasakan, ya belum selesai masalah ini, muncul lagi satu masalah. Muncul lagi 2 masalah, 3 masalah. Tetapi apa masalah-masalah pergumulan-pergumulan ini kita menanggung sendiri, tentu sangat berat sekali bagi kita. Tetapi kita percaya bahwa melalui pergumulan ini bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Mengapa melalui pergumulan kita ini kita lihat bagaimana Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, dan pertolongan Tuhan itu tentu tidak pernah cepat dan tidak juga pernah terlambat, tapi tepat dan tepat, saudara. Apa yang kita lihat, saudara, bahwa pergumulan-pergumulan ini bukan hanya kita, saudara. Dialami juga kita kalau melihat di dalam kitab Mazmur 27, bahwa Daud juga mengalami pergumulan, mengalami masalah. Apapun yang kita lihat, walaupun secara spesifik, secara kenyataan, bahwa dia tidak menyebutkan apa masalah itu sebenarnya, tetapi dia katakan bahwa ada penjahat, ada musuh, ada tentara yang mengepungnya. Tetapi apa yang kita lihat bahwa hal-hal begitu tentu membawa tekanan bagi Daud. Betul. Apa yang kita alami, saudara, bahwa di saat ini di dalam kita menghadapi masalah dan persoalan kita, dialami Daud juga. Dialami juga para murid-murid juga. Ya. Walaupun Tuhan bersama dengan Tuhan kita semuanya, kita berdoa. Tetapi masalah-masalah itu ada aja. Ya, namanya masalah itu, Pak. Bukan itu kita harus undang, tidak diundang pun datang masalah itu. Ya, tidak diundang datang dia sendiri. Jadi nggak usah cari-cari masalah. Tidak usah cari-cari masalah, bisa ada. Dan saya lihat, ya walaupun kita hamba Tuhan ini ada masalah ini, Pastor Tom juga ada masalahnya ini. Tetapi saya percaya bahwa inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Inilah bagi kita seluruh masalah-masalah ini. Kita bersama dengan Tuhan, tetap Bapak Ibu Saudara akan menjadi pertolongan bagi kita. Kita melihat kuasa dan mujizatnya. Apa langkah-langkah saudara dalam kita menghadapi masalah dan pergumulan kita, saudara? Pergumulan kita, apapun yang kita lakukan, saudara, usaha kita, mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, apa yang kita lihat itu berapa lama kita bisa bertahan, saudara. Tetapi langkah yang utama kita lihat bahwa bagaimana Daud ketika dia mengalami masalah persoalannya, saudara. Yang pertama kita lihat pada ayat pertama ini dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya, saudara, bahwa yang pertama Tuhan adalah terangku. Ya, bagaimana sebagai terang, saudara ya? Saya mau lihat seberapa pun, umpamanya ada kegelapan. Saya pernah lihat dulu di Stadion Senayan waktu kami ada Natal dulu ya, kayak beberapa tahun lalu. Maka sekalipun itu udah ada aba-aba bahwa nanti lilin Natal ini jangan dinyalain dulu ya, harus dari lilin utama, dari mimbar. Tetapi ada aja beberapa ribu orang, ada yang menyalain. Walaupun lilin itu ya, terang itu hanya kecil sekali. Tetapi apa yang kita lihat, saudara, dia bisa mengalahkan. Ya, begitu besar Senayan, begitu besar stadion, kelihatan. Walaupun ini kita lihat itu berapa luasnya, saudara. Artinya bahwa terang itu adalah kekuatan. Dalam mengalami masalah, mengalami pergumulan, tetap dia mengandalkan Tuhan adalah terangku. Dia merasakan bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan, ketika kita berserah kepadanya, saudara, maka dia memberikan pertolongan itu.
memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Ya, kalau kita ada di dalam Tuhan, masalah bukan kecil, malah lebih besar. Ya. Tetapi apa yang kita lihat kekuatan itu? Tapi coba di luar Tuhan, Pak. Ya. Kamu coba keluar Tuhan aja ya. Mungkin pernah dulu ya, mungkin pelayanan kita udah malas-malasan dalam pelayanan. Masalahnya kecil. Tapi apa ya? Terasa bagaimana besar mana masalah ini, padahal kecil banget. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, sumber yang menjadi terang bagi kita, kekuatan bagi kita, ada sukacita itu. Kita bisa berjalan, kita bisa menguatkan kita, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau benar-benar kita ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, saya juga pernah mengalami hal begitu dulu. Bahkan saya berdoa pun, kalau bisa masalah ini jangan sampai berlalu. Yang penting Tuhan jangan meninggalkan saya. Dan sukacita itu sangat luar biasa dibanding kita jauh dari Tuhan. Inilah yang kita lakukan, saudara, bahwa ketika kita ada pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku. Dikatakan di sini selanjutnya, Tuhan adalah keselamatanku. Saya percaya bahwa saudara, kita sebagai orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita berserah 99,999. Ya. Kalau bisa 100%, 200%, harus berserah penuh. Mengapa? Tuhan kita dikatakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat cemburu, saudara. Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan kekuatan. Mengapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia sanggup melakukan semuanya. Dia sanggup memulihkan kita. Hanya yang Tuhan inginkan. Katakan Tuhan, marilah kepadaku, hai itu Yesus. Itulah panggilan Tuhan. Kalau kita meragukan semuanya ini, dikatakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 8 ya. Jangan sampai mendua hati, jangan ragu. Sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong kita pada waktu Tuhan selanjutnya. Apa yang kita lihat, saudara, bahwa percaya kepada Tuhan adalah segala-galanya benteng di dalam kehidupan kita. Kekuatan, segala apa yang kita lakukan, saudara. Kalau kita berserah kepada Tuhan, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, percaya bahwa saudara, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus berutang? Artinya, dikatakan Daud di sini, Tuhan adalah gunung batuku, kota benteng, tempat perlindungan. Apa yang kita lihat saat ini? Kita dengar beberapa bulan lalu ini Rusia, Ukraina. Apa yang kita lihat, saudara, ketika ada musuh, sembunyi di mana sekarang ini gampang dilacak, saudara. Kemana lari kemana? Kita ada masalah pergumulan, mau menghindar, bisa dicari kemana-mana sekarang ini. Ya, dengan kemajuan teknologi, saudara. Tetapi kemana kita harus berlindung? Yang aman itu, saudara, tempat perlindungan. Aman adalah di dalam perlindungan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Segala-galanya apa yang kita lakukan, saudara, mengandalkan harta kita, mengandalkan apapun menurut kita, ya mungkin teman-teman kita, mungkin pejabat-pejabat, semua itu sementara. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan pertolongannya itu, ya, apa yang kita lihat, saudara, pertolongannya itu ada kesejukan itu, walaupun begitu besar. Apa yang kita lihat, saudara, berserahlah kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ya, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ya.
sebab Dialah yang memelihara kamu. Kita pasti ada khawatir, kita sedikit was-was kalau ketika bagaimana besok ini, bagaimana anak-anak kita, bagaimana usaha ini, bagaimana bangsa kita ini. Tetapi dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Saya percaya bila kita pada pagi hari ini berserahlah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Baik, luar biasa. Sahabat Taritakum yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita dengarkan satu pujian yang memberkati dan kita akan membahas tentang perlindungan yang aman bersama dengan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi di Taritakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Ngopi bersama Hal, ya, Ngopi Yuk bersama Hal, sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi, dan tentu saja kita mencari solusi di dalam Tuhan. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 oleh Pendeta Sinupa Marunduri MTH, Kepala Sidang GBT Jemaat Bethlehem Kota Bekasi. Sahabat, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh hambanya ya untuk mendapatkan rasa aman dari berbagai problematik kehidupan. Nah, Pak Pendeta, memang nggak mungkin kita tidak ada masalah ya Pak Pendeta. Ada terus. Bukan karena pandemi saja, ya. Tidak ada pandemi juga sebenarnya ada masalah. Segala macam. Dengan hadirnya pandemi ini menambah permasalahan. Betul. Menjadi semakin berat, bebannya semakin berat karena memang gini, kita kan berdoa bukan untuk menepiskan masalah-masalah. Kita harus tahu juga tuh bahwa berdoa itu supaya Tuhan tolong supaya jangan ada masalah gitu, enggak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia berdoa juga tuh, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Itu semua kerinduan. Betul. Kerinduan manusia itu sama. Betul. Ketika Yesus ya sebagai manusia dia masuk di dalam problematik yang sama, bahwa ada pergumulan yang hebat gitu. Betul sekali. Tapi dia tahu bahwa kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku ya Bapak, melainkan kehendakmu. Nah, kita harus tahu juga nih, kesulitan-kesulitan memang bukan kehendak Tuhan, tetapi kesulitan-kesulitan itu hadir dalam kehidupan kita oleh banyaknya kesalahan kita. Iya. Ya, baik kesalahan masa lalu, kesalahan kemarin, ya, yang hari ini kita menerima dampaknya, kalau gitu ya. Itu sebabnya katesteni itu, saya kemarin membahas katesteni, itu adalah bahasa hukum. Oleh karena satu orang berdosa, semua berdosa. Tapi oleh karena satu orang ya kan selamat, maka semua diselamatkan. Itu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi dampak dari keberdosaan adalah kesulitan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan tuh di Matius 6 ayat 34 ya, bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi rupanya setiap hari ada kesusahannya, Pak. Iya, betul. Betul kan? Betul sekali. Betul kayak begitu, Pak. Semua punya masalah pergumulan. Jadi nggak ada yang nggak ada masalah kan? Tidak ada yang tidak ada. Dan kita berdoa juga bukan supaya tidak ada masalah. Betul. Kenapa? Nggak mungkin nggak ada masalah. Ya kan? Kita bangun tidur aja udah masalah itu. Kenapa? Pengennya nggak bangun, istirahat dulu, guling-guling. Tapi ada yang harus dikerjakan, maka kemudian bangun. Ya kan, sudah bangun, kemudian harus pergi ke kamar mandi dulu, bersihkan diri. Kalau nggak bersih nanti orang nggak mau ketemu kita. Iya, masalah lagi. Masalah itu, ya kan? Baru mau sarapan, ya kan? Tiba-tiba kopi numpain baju. Masalah muncul. Masalah lagi. Yang harusnya berangkat jam 8 jadi jam 9. Betul. Ya kan? Jadi terlambat. Ya. Nah, terlambat, rupanya Tuhan izinkan. Kenapa kalau kita lakukan perjalanan, ya rupanya ada hambatan, kecelakaan dan sebagainya. Kita nggak tahu tuh ke depan. Yang tahu kita cuma hari ini ada masalah sama sisa kemarin. Iya. Sisa yang minggu lalu, sisa tahun lalu itu masalah kita. Ada. Berubah-ubah aja ini, masalah berubah-ubah bentuknya, warnanya berubah.
problemnya sama ya. Masalah. Susahnya sama, maksudnya bukan problem. Problemnya itu kan motif ya. Ya betul. Problemnya bisa berbeda, tapi susahnya sama. Beda-beda warna. Beda warna ya, Pak Pendeta. Begitu ya Pak Pendeta ya. Ya, Maksudnya. betul. Jadi kita nggak mungkin menghindari masalah. Makanya kita berdoa supaya kita dimampukan melewati Ya itu masalah. ya luar biasa. Dimampukan. Betul, Pak Pendeta. Ada ilustrasi bagus seperti Raja Wali terbang tinggi Iya. mengatasi masalah, ya kan? Itulah yang kita doakan, Tuhan berikan kita. Nah, tetapi di ayat 33-nya di Matius pasal 6 itu Pak Pendeta yang menarik. Iya. Cari dahulu kerajaan Allah dan Ya kebenarannya, itu. semuanya ditambahkan. Jadi gini, jadi lucunya gini ya, 33 cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. 34 mengenai kesulitan. Betul. Kesulitan sehari cukup sehari, hari esok ada kesulitan Ya. sendiri. Jadi kalau begitu apa tuh? Ketika kita masuk dalam kesulitan, maka harusnya kita putar nih. Saya cari kerajaan Allah dan kebenaran supaya ditambahkan. Ya. Jadi dari masalah demi masalah itu kita memiliki hikmat. Menurut saya gitu. Iya. Memiliki hikmat. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan matang di situ. Ya semakin dekat dengan Tuhan, Itu. semakin dekat. Amin. Ada rencana Tuhan yang Yes, ini. saya setuju. Kalau tidak ada masalah kita ya biasa-biasa aja. Itu yang saya mau tanyakan Pak Pendeta. Iya. Luar biasa. Di musim pandemi ini nih Pak Pendeta, yang masih tersisa sampai hari ini itu apa? Iya. Yang terbawa sampai hari ini itu apa? Tidak hampir semua rata, yaitu masalah ekonomi. Iya. Segala macam ini. Jadi Masalah selain kesehatan, daripada kesehatan, ya yang paling utama itu ekonomi. Tetapi kita suka lupa Mbak kita. Kita antara dua ini mana yang lebih utama nih? Iya. Ya. Orang suka mengabaikan kesehatan Iya. hanya untuk ekonomi. Betul. Ya. Padahal kalau kamu sudah masalah dengan kesehatanmu, kamu tuh akan masalah dengan ekonomimu. Jadi double tuh. Sangat tetangga dia itu. Gimana punya pengalaman nggak Pak? Iya, luar biasa lah apa yang tadi disampaikan bahwa di saat ini sebenarnya ini sangat ini kita terbentuk di dalam ekonomi lah. Ekonomi dia ambil dua tadi, ekonomi dan kesehatan gitu jadinya. Bagaimana kita membangun ekonomi kita ini tentu kita harus sehat gitu jadinya ya. Kalau nggak ada sehat bagaimana bisa? Bagaimana kita bisa mengatasi ekonomi kita kalau kesehatan kita terabaikan? Nah makanya sekarang yang menjadi utama sekarang ya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ini bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi kalau menurut saya. Bagaimana? Kesehatan dulu. Iya. Kan rasa amannya dapat tuh. Betul. Waktu datang menghampiri Tuhan tadi ya. Tuhan adalah kota bentengku, gitu ya. Betul sekali. Panji keselamatanku. Betul. Pertolonganku datang dari Tuhan katanya kan. Mazmur 62. Iya. Ya kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku tenang. Jadi artinya gini, ketika kita menghampiri Tuhan, maka jangan pikirkan bagaimana Tuhan menolong ekonomi kita. Enggak. Tuhan, sehatkan saya, kuatkan saya, mampukan saya, berikan saya hikmat pengertian untuk melewati situasi ini, sehingga pikiran tenang, pikiran dulu, ya kan? Ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lalu kemudian modal doa itu menjadi modal kerja untuk pencapaian ekonomi dan menyelesaikan masalah terkait dengan ekonomi. Tapi kalau udah selesai masalahnya dengan ekonomi, ya kan, jangan sampai lupakan lagi Tuhan. Iya. Ya, kan? Ya biasa itulah. Kalau memang lagi ada masalah, wah jungkir balik berdoa gitu jadinya ya. Sudah ekonomi semakin membaik, kesehatan sudah membaik. Ini jadi jam doanya berkurang jadinya. Ada orang-orang yang begitu Pak Pendeta. Ada orang gitu. Pertanyaan gini, dia bergumul gitu, Tuhan berkati Tuhan, berkati Tuhan. Datanya apa? Dia sibuk dengan berkat Tuhan setelah itu. Iya betul. Nggak ada waktu lagi ke gereja. Nggak ada waktu. Saya punya sebuah ilustrasi. Satu kali, ya,
orang mau komunikasi dari lantai 10 ya, Ya. dari lantai 10. Panggil-panggil nggak dengar, Iya. karena dia sibuk ada suara mesin Ah, penggilingan apa itu mesin molen Iya. itu kan yang Berisik. mengandung semen itu kan berisik banget. Berisik banget. Diesel kan itu kan. Dipanggil. Dipanggil dari atas, Pak nggak dengar. Ya, berisik lah. Dan di kantong ada duit nih, Ada duit. cicik lepar tuh, ting gitu kan. Yang memanggil ini. Yang manggil dari atas, gitu. Wah, pasti dia lihat dong. Kan ada duit. Enggak, dia nggak lihat ke atas. Pokoknya duit ini. Dengar duitnya, ting gitu. Ada duit jatuh kan. Dia sibuk cari duitnya gitu. Jangan sampai ada angin nih ke bawah angin. Dia cari di mana tadi? Wah, nggak lama jatuh lagi, ting. Dia dapat duitnya, ya kan? Nggak mau dengar dia, nggak mau lihat ke atas. Iya, Kan? ada. Begitu kena kepalanya baru lihat ke atas. Udah luka kan? Udah luka baru dia lihat siapa yang lempar. Bukan lagi, walaupun kecil aja. Pasti sih, dari mana ini? Iya. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pergumulan, ya. Lalu kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelepasan dari masalah. Dan masalah ternyata yang dipersoalkan ketika dia datang mampir Tuhan adalah masalah keuangannya. Iya. Lu rasa aman dulu. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya Pak Pendeta, Pak Gembala ya, bahwa ada Tuhan itu ada rasa aman. Itu rasa aman yang pasti. Kenapa? Karena dia benteng yang melindungi dari segala musuh. Betul. Karena memang kalau orang nggak tahu kalau dia ada Tuhan yang bisa melindungi dia, ya, sehingga semua orang menjadi musuh buat dia. Iya. Pernah satu kali, ini juga jadi sebuah pengalaman ilustrasi. lagi nih jadinya Ya. nih. Jadi itu mobil ada polisi ini gitu kan. Iya. Dia lari terus. Iya. Dia pikir dia sedang dikejar polisi. Iya. Wah, dia tambah kecepatan. Iya, Wah, betul. tambah kepanikan, tambah keringetan, tambah ketakutan, tambah kekhawatiran. Nggak tahu itu polisi cuma lewat, bukan Iya. polisi, itu ambulan. Iya. Mau ngelewat. Berarti ada sesuatu ini, ada kesalahannya dan dia Betul. salah ya. Makanya untuk rasa aman, Mazmur pasal 62 itu menjadi kata kunci itu. Hanya dekat Allah saja aku tahu. Luar biasa, Silakan luar biasa. Pak, mau Iya, luar biasa hambanya Iya. bahwa di dalam Tuhan sekalipun kita ada masalah, ada pergumulan, saudara, Ya. bahwa ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Kadang-kadang kita terjerumus ketika kita ada berkat, apa tadi ini uang yang tadi itu apalagi jatuh terus, itu yang kita pikirkan berkat-berkat terus, Kita uang cari-cari ini terus. Ya. dicari-cari terus. Nggak lihat maksud yang Kita di lihat atas. lagi di atas, pokoknya ini udah masuk ke ada udah semuanya udah cukup. Jadi malah sibuk dengan Ya. berkatnya gitu ya. Tetapi apa yang terjadi bahwa kadang-kadang ini rencana Tuhan selalu indah bagi Yes. kita. Melalui masalah, melalui pergumulan kita, melalui persoalan kita, yang kita lihat bahwa ya Tuhanlah menegur kita ya. Amin. Apa yang kita lihat bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, bahwa di dalam pergumulan kita, di dalam masalah, di dalam persoalan kita, bahwa Tuhan akan memberikan dia. Makanya Pak Pendeta, mungkin di dalam ada pergumulan kita, tetap kita merasa bahwa apa yang dikatakan di dalam Wahyu ya, Wahyu 3 ayat 19-20 itu bahwa yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar ya. Aduh. Nah, artinya saudara bahwa ketika kita ada masalah ini, kadang-kadang kita merasakan wah ini Tuhan begitu apa ya, tidak memperhatikan. Yeah. Padahal itu mengasihi kita. Iya. Mengapa Nggak saudara? paham kita ini ya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa ketika kita terjun mungkin ke harta kita, harta dunia ini semuanya, kadang-kadang hati kita udah ke situ tertuju terus. Tetapi ketika kita tadi melihat bahwa apa yang tadi dari cerita tadi bahwa dilempar, baru kita datang baru kita lihat, wah, ada batu ini kena di kepala saya, baru kita lihat. Baru kita lihat bahwa aduh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kehendak yang memberkat bagi kita. Amin. Saya percaya bahwa
kita aman di tangan Tuhan. Yes. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita harus memberikan damai sejahtera ya. Kembali kita ke dalam firman Tuhan, bahwa untuk kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan, yang pertama tadi kita harus percaya pada Tuhan. Yeah. Yang kedua, ya sekarang yang kedua, kita Yeah. melihat pada ayat yang ke-6 yaitu, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, jadi di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang kedua, ya, bersekutulah dengan Tuhan. Yes. Bersekutu dengan Tuhan, bagaimana bersekutu dengan Tuhan? Harus ada tekad, harus ada kemauan yang pasti, harus ada hidup kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Bukan otomatis saja Tuhan sih memanggil kita, tetapi kembali kepada kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak? Ya. Tuhan dikatakan bahwa aku mengetuk-ngetuk pintu hatimu. Kalau engkau membuka, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Tuhan membentuk kita bukan sebagai robot. Tuhan membentuk kita bukan sebagai boneka. Diberikan hikmat kepada kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana perlindungan itu? Ya. Bagaimana hidup kita, saudara? Dikatakan bersekutu dengan Tuhan harus sungguh-sungguh. Ya. Jangan kita bersekutu dengan Tuhan ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan, saudara. Boleh sih, gitu ya. Ya. Harus gitu ya. Selalu bersekutu. Tapi itu menjadi trigger yang mengerti bahwa Tuhan mau kamu ada masalah atau nggak ada masalah menurutmu, kamu mau saya mau kamu bersekutu dengan aku gitu ya. Kembali saya katakan bahwa Tuhan Tuhan yang sangat cemburu. Intimasi itu harus dibangun. Tidak mau ketika kita, wah ini anak sakit, oh ini lagi begini, udah bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter. Bukan itu, pakai hikmah kita. Memang kita mau, memang itu rumah sakit, memang itu dokter, itu sarana juga dipakai Tuhan. Tetapi ketika ini ada keuangan kita, langsung aja, udah naik ke mobil, langsung jalan aja. Tetapi apapun yang terjadi Tuhan, padahal itu kesempatan untuk bersekutu. Wah, selalu bersekutu dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika ada masalah itu, waduh, Tuhan tidak tahan hati lah untuk mencurahkan berkat itu. Bukan maksudnya itu Tuhan itu pelit banget. Maka Dia memberkati kita, udah Pak, dipoteklah sedikit aja dulu. Sedikit-sedikit. Dia bisa mencurahkan semua, tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita melalui berkat-berkat yang sudah kita terima, kadang-kadang wah, karena saya pintar, karena saya bisa begini, akhirnya mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan. Tapi ketika itu rencana Tuhan itu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami masalah pergumulan ini, saya percaya hari ini nih, ya, di dalam pekerjaan kami juga ini benar-benar sangat berat sekali nih jadinya ya. Ya, jadi sangat apa yang kita katakan tadi, melalui ada COVID, Omikron ini, segala macam ekonomi, usaha ini, sangat berat sekali, sangat berat sekali. Tetapi kita percaya, ya mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tetap semangat. Tetapi apa pertolongan Tuhan itu? Sungguh luar biasa, dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan bagaimana burung di udara. Kita nggak pernah melihat, waduh, burungnya ini udah kurus, jatuh dari langit jatuh. Tetapi selalu sehat, selalu Dia cukupkan. Burung di udara dipelihara. Amin. Apalagi kita ini. Saya percaya bersekutu dengan Tuhan harus tekad. Bersekutu dengan Tuhan harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau saudara kita menjadi saksinya juga ya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita menjadi saksi dari Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, melalui apa yang kita alami, melalui ada segala pergumulan kita, ketika Tuhan menolong kita, jangan kita diam aja.
biar kita menjadi saksi. Yes. Ya, memberikan saksi bukan maksudnya juga wah saya sudah doakan orang saya sembuh, saya hanya rumah saya tadi hanya begini tiba-tiba menjadi besar. Hanya beda tipis. Jangan tujuan kita itu untuk membesarkan kita, tetapi menguatkan itu, kita menyampaikan itu, ya tetap kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bahwa ketika kita sampaikan itu ada damai sejahtera itu dipimpin oleh Tuhan. Kelihatan sekali. Kadang-kadang dalam kehidupan kita beda tipis sekali antara ini kita memberikan kesaksian, tetapi kadang-kadang kehebatan kita yang muncul sangat tipis. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan sebagai ujiannya, bahwa kesaksian itu siapa yang kita tinggikan, apakah kita atau Tuhan? Kalau Tuhan ada damai sejahtera. Kalau memang hidup kita saudara bahwa kita karena saya, apa yang kita lihat? Semua itu nanti tidak berfaedah. Kita melihat, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan di dalam apa yang kita sampaikan. Kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan saudara ya. Ya, makanya pada saat ini bersekutu dengan Tuhan. Menyelesaikan masalah, jangan kita terfokus kepada masalah itu ya. Tetapi kita melihat bahwa masalah itu ini saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Baik. Sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Amin. Dari semua rencana Tuhan yang paling dia rindukan atas setiap kita adalah dekat dengan Tuhan, membangun keintiman, persekutuan dengan Tuhan, dan itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, dengan sepenuh jiwa. Dan sahabat yang dikasihi Tuhan, Talitakum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Kita mau dengar dulu satu lagu yang memberkati kita. Ya. Kembali lagi di Talitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih bersama dengan saya Suwartono dalam sebuah program Ngopius Bersama, ya. Sebuah program yang membahas fenomena sosial untuk didiskusikan, diedukasi, dan kita cari solusinya. Tentu saja lewat kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan, sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan. Dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Kita sudah mendengarkan sesi-sesi sebelumnya ya yang menguatkan kita bahwa terkadang masalah dalam kehidupan kita Tuhan izinkan supaya ada persekutuan dengan kita. Jadi kita harus jangan sibuk dengan permasalahan kita, jangan sibuk dengan berkat-berkat Tuhan yang menjadi penanda perkenanan Tuhan atas kita ya, tapi kita mulai sibuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Bukan gitu Pak Pendeta. Betul. Baik Pak Pendeta, mau ditambahkan lagi, mau disampaikan? Ya, silakan tambahkan sedikit lagi. Kembali lagi kita katakan bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan, bahwa percayalah kepada Tuhan. Yang kedua kita lakukan bahwa bersekutulah dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah sekarang ini adalah mencari kehendak Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam masalah, dalam pergumulan kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan itu bagaimana saudara yang kita lihat? Prioritaskan Tuhan yang pertama. Itu mencari Tuhan itu adalah memprioritaskan Tuhan. Betul. Jangan sebenarnya kita ada masalah apa yang saya sampaikan tadi karena keuangan kita sudah ada, ya udah. Ketika ada masalah kita panggil langsung aja ke rumah sakit, langsung aja ke dokter pikiran kita. Belum tentu begitu Tuhan tahu ya. Belum tentu. Pada di saat itu kita doakan, di saat itu juga bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan pertolongan Tuhan kita percaya adalah memberikan sukacita dan sukacita dan sungguh memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita ya. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita lihat di situ, saudara? Bahwa hidup kita di dalam masalah di pergumulan kita, saudara, selalu Tuhan ada jalan.
Amin. Bagi kita apapun sudah mentok, tidak ada jalan lagi. Ya, saya percaya banyak pengalaman kita, Pak Pendeta, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, mungkin di saat itu, tetapi waktunya Tuhan seakan-akan tidak berpihak kepada kita. Tetapi janji Tuhan udah pasti. Seakan-akan ya. Seakan-akan. Gitu ya. Tapi lebih parahnya lagi bagaimana dulu dulu situasi itu ya. Betul. Apa yang kita lihat ya tetap percayalah. Karena seperti juga bangsa Israel dulu ya, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tidak ada satupun yang membantah bahwa mereka tidak disertai Tuhan. Mengapa? Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Bagaimana bisa Tuhan tidak menyertai mereka? Menyertai benar-benar. Tetapi mereka bersungguh-sungguh juga. Ya, kita jangan sampai begitu. Tapi rencana Tuhan tetap harus sampai di sana. Ya. Amin. Sekalipun bersama Tuhan, apa? Mereka kekurangan air. Apa mereka lihat sudah bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Rencana Tuhan beberapa jauh lagi ke depan sebenarnya Tuhan sudah sediakan itu mata air. Ada 12 mata air lagi ya. Kita lihat itu sebenarnya. Tapi mereka marah-marah sibuk dengan problem yang sedang mengerti terus. Tidak melihat lagi mata air yang lain. Gitu. Udah mulai berubah pujian itu lagi jadinya. Tadi semangat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara. Ketika kita carilah Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Sesuai dengan bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Dan yang keempat, yang keempat adalah menanti waktu Tuhan. Ya, dikatakan di sini apa yang kita lihat. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke-13-14 lah. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Yang keempat adalah nantikanlah waktu Tuhan. Pasti kita sedang mengerjakan segala sesuatu itu, kita maunya nanti usaha kita ini tahun ini akan begini, tahun kedua akan begini, tahun ketiga akan begini. Kalau saya lihat bahwa kesembuhan saya udah begini, minggu ini begini, minggu depan lebih baik. Pasti akan begini. Tetapi apa yang kita lihat kadang-kadang beda. Wah, kita udah kemarin, udah sehat, udah bicara. Tetapi apa yang kita lihat? Draw. Malah dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kita lihat usaha kita begini tahun ini, udah tahun ketiga udah tinggal landas. Tetap ada COVID ini. Berserahlah kepada Tuhan. Boleh kita bahwa punya rencana, boleh kita beriman begini. Tetapi apa yang lebih penting? Andalkan Tuhan. Waktunya adalah waktu Tuhan. Janganlah waktu kita. Semua segala pergumulan kita, semua ada permasalahan kita. Percaya kita maunya ya semoga di tahun ini memasuki tahun 2023 udah tinggal landas, sudah bebas semuanya. Tetapi apa yang kehendak Tuhan adalah damai sejahtera ketika kita berserah dan ketika kita sungguh-sungguh. Pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Ya inilah Pak Pendeta yang saya sampaikan pada pagi siang hari ini, bahwa kita amallah di dalam perlindungan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bersekutulah dengan Tuhan. Carilah Tuhan. Dan yang keempat, nantikan waktu Tuhan. Oke. Sahabat dari takut, terkadang memang Tuhan izinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan kita. Hanya satu hal yang harus kita pahami, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di situ. Maka ketika hari ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita, yang kita tahu adalah mendatangkan damai sejahtera sebenarnya, tetapi kita nggak ngerti, kita sulit memahami pada waktu itu. Maka kemudian langkah berikutnya adalah tenang di hadapan Tuhan. Biar nyaman di situ dulu ya, di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya. Karena membangun sukacita di tengah penderitaan itu bukan mudah ya. Bahkan orang akan menganggap aneh gitu. Lagi sulit tuh mengucap syukur sama Tuhan gitu, aneh gitu. Tetapi belum tahu dia. Iya kan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Karena ayat 7 katakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Kemampuan kita ya memiliki rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan ya akan mendatangkan kemuliaan bagi hormat bagi nama Tuhan dan juga bagi kita sekalian, karena firman Tuhan berkata demikian ya, karena nanti Tuhan akan memberikan kita pujian, kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus menyatakan dirinya kelak. Dan ini bukan sebuah anjuran, tapi bagian dari kehendak Tuhan. Pak, 1 menit silakan di closing statement apa yang disampaikan. Ya, sungguh luar biasa Pak Pendeta, bahwa kita percaya saudara bahwa kita tentu ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi tetaplah kita di dalam hidup kita ini bahwa bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa ada juga di dalam pujian itu ya, dalam Yesus ada sukacita. Amin. Artinya bahwa di luar Yesus saudara, apa yang kita lihat semua harta dunia ini, semuanya apa yang kita lihat ini semua sementara saudara ya. Dan kita tidak membawakan damai sejahtera, tidak ada. Kadang-kadang orang ketika ada masalah maka dia mungkin lari kemana, lari ke diskotik, lari ke sini lah, mabuk-mabukan lah, ya sekejap aja. Tetapi yang memberikan sukacita, yang memberikan perlindungan, yang sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita, ya adalah bersama dengan Bapa kita di surga, itu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan sukacita. Amin. Itu dari saya Pak Pendeta. Terakhir saya akan bacakan bagi kita sekalian, yaitu sahabat dari Takum Radio yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya Suhartono dan juga Pak Pendeta Sinupa Maruduri MTH dalam sebuah program acara Ngopius bersama Hearts. Pagi ini program kerjasama antara Pewarna, Persatuan Wartawan Nasional Indonesia dan juga Tali Takum Radio. Amit mundur, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Salam.